aja. Itu yang forecast itu pakainya yang setelah penyesuaian itu kan Teh? Apa yang sebelum? Iya. Dari ini deh, agregasi. Oh, yang tengah ya Teh. Mm-mm. Oke. Bentar. Nih dia nih. Sorry, yang ini. Yang disagregasi. Oh, hasil Setelah konversi. disagregasi. Oke, oke Ya, Teh. yang setelah konversi. Tapi nanti tampilannya dibuletin aja. Jadi kalau ini kan masih koma-koma nih. Heeh. Oke Teh. Tampilannya aja yang dibuletin. Oke. Lagi mau dibahas lagi yang IDM4? Udah sih Teh paling. Udah keisi semua ya berarti ya? Ada yang mau ditanyain nggak IDM4? Belum Teh. Kayaknya kalau ada IDM4 cukup deh. Cukup. Iya Teh. Oke, kita lanjut ke agregat planning kali ya. Eh kita bahas dari data given aja nih satu-satu. Data given, kalau yang produk price itu kan dia dari harga produk yang paling mahal kan, yang paling tinggi. Nih, kalau produk price. Dari harga produk PTI paling tinggi kan. Next, kalau regular labor cost itu dari gaji UMP Banten yang ini. Giling aja nggak apa-apa. Terus ada overtime cost hour juga sama. Itu biaya overtime per jam. Itu ada 14.000. Itu yang mana itu 1,5 kali dari gaji pokok per jam. Terus ini ada subcontract cost juga sama, ngeling aja. Itu besarannya 5% lebih, masih 5% lebih tinggi dari harga pokok produk. Terus kalau ini ada higher cost. Higher cost itu ada juga di skenario ataupun IDM4 yang ini, tabel biaya. Kalau dia itu biaya perekrutan karyawan itu 1 juta rupiah besarannya. Terus kalau fire cost itu dia kita kalau mecat pekerja itu biayanya 3 kali gaji reguler, gaji biasa 3 kali gaji. Terus kalau inventory cost itu dia dapat dari 10% dari harga produksi. Gini, 10% dari harga produknya. Terus kalau worker dia dapat dari hasil line balancing sesudah yang ini. Kayak gitu. Kalau untuk nentuin pekerjanya kalian udah pada paham belum? Lupa Teh. Halo. Iya Teh. Kalau Agak lupa gitu sih berapa? Teh. Agak lupa gitu nentuin pekerjanya. Oke, jadi kalau misalkan kalian nentuin pekerja, itu kan misalkan kalian rata-rata 2 stasiun apa 3 stasiun? Kelompok Semuanya. 2. Enggak sih Teh. 2 semua kan ya? Harusnya sih 2 semua ya. Iya. Nah iya, jadi kalau misalkan mesin pencetakan. Nah, biasanya kalau misalnya mesin 3D itu satu orang itu bisa megang 2 mesin. Nah, tapi jangan sampai satu orang megang 3 mesin sih. Jadi kalau misalkan nanti ganjil, ya dilebihin aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan 7
atau 5 itu ya nggak apa-apa ngambil 3 atau 4 orang kayak gitu. Nah, kalau misalkan di stasiun 2 itu ngambil eh, pekerja itu dari mesin paling banyak. Jadi misalkan yang paling banyak di sini misalkan pemotongan. Nah, pemotongan tuh kan biasanya kalau pemotongan satu orang kan satu mesin kan bisanya satu orang kan. Jadi kita ngambil satu stasiun itu ngambil orangnya yang paling banyak, yang mesinnya yang paling banyak. Kenapa kayak gitu? Jadi asumsi kita tuh 3 orang itu bisa ngehandle di stasiun itu. Jadi dari elemen pemotongan, penghalusan, finishing, perakitan, kayak gitu. Jadi nanti kan kita produksinya tuh step by step gitu ya. Maksudnya jadi kalau misalkan habis pemotongan ya ganti ke penghalusan, habis itu ganti lagi ke finishing gitu, berurutan. Jadi makanya jadi nanti orang-orang yang 3 ini dia bisa bergantian sesuai schedule-nya masing-masing, bisa ngerjain penghalusan, finishing, perakitan setelah pemotongan kayak gitu. Paham nggak teman-teman? Dulu. Udah paham belum? Boleh sekali lagi kata. Yang mana? Yang pekerjaannya tadi. Iya. Nih, jadi kalau misalkan di stasiun 1 kalian rata-rata pada pencetakan bukan? Jadi kalau mesin 3D itu dia pekerjanya satu orang itu bisa megang 2 mesin maksimal. Nah, nanti kalau misalkan mesinnya ganjil kayak 3 atau misalkan ya mesinnya misalkan 5 atau 7, nah itu kalian lebihin aja. Jadi jangan sampai satu orang itu megang 3 mesin, kayak gitu. Terus kalau misalkan di stasiun 2 itu kalian ngambil pekerjanya itu dari mesin paling banyak. Soalnya kan di sini mesin paling banyak itu pemotongan kan. Nah, pemotongan ini itu orangnya itu pekerjanya satu orang tuh megangnya cuma bisa satu mesin. Mesin CNC kan harus megang satu orang kan. Jadi kayak harus selalu dipantau kalau mesin CNC kayak gitu. Nah, di stasiun 2 ini kenapa diambilnya dari mesin yang terbanyak? Karena nanti asumsinya kalau di proses penghalusan, finishing sama perakitan itu pekerja itu bisa bergantian. Dia kayak shifting gitu. Ntar misalkan orang yang A habis pemotongan dia megang penghalusan. Nah, nanti next-nya orang yang B, next-nya lagi orang yang C kayak gitu. Jadi mereka berganti-gantian untuk ngerjain elemen kerja yang lain di stasiun itu selain pemotongan kayak gitu. Paham nggak? Udah nangkap belum? Udah teh. Paham teh. Oke. Kayak gitu ya untuk nentuin jumlah pekerja dari hasil line balancing. Next, kalau project on hand atau POH itu kita 0 karena kita di sini sama sekali nggak nyimpen ataupun punya stok gitu di gudang. Terus ada production target per month. Itu kita ambil dari yang paling besar demand-nya. Itu ada di ini. 379. Terus ada production per month-nya itu juga sama. Itu kita ambil dari IDM4 T4. IDM4 T4. Available time per bulan dibagi sama cycle time. Cycle time. Ini cycle time yang LB sesudah. Itu kalau untuk production per month. Terus ada productivity per month per worker. Jadi satu pekerja dalam sebulan itu bisa nggak produksi berapa. Nah, ini hasilnya. Jadi production per month-nya dibagi sama jumlah pekerjanya. Gitu. Terus lanjut sama maksimum overtime available hour per month. Itu didapetin dari 3
dikurang IDM4 apa nih? IDM4 R4. 3 dikurang 8. 3 dikurang 8. 3 dikurang 8. Bentar. R4. Oh, ini shift K3. Benar kan? Oke. 3 dikurang 2. Itu kan berarti maksimum shift-nya itu ada di 3. Jadi 3 dikurang 2 dikali IDM4 produksi R5. R5 itu 8 jam. Waktu kerjanya 8 jam dikurangin 1 jam itu untuk istirahat dikali sama IDM4 R8. R8 itu 22 hari. Oke, dikali 22 hari. Jadi berarti maksimum overtime available hour per month-nya itu ada di 154 jam per bulannya maksimal. Itu paham ya untuk data given dari skenario-nya. Lanjut, di sini ada level strategy with subcontract. Ini tuh apa ya? Buat tentuin kalian itu dari produksi kalian itu bisa memenuhi demand atau enggak. Nah, kalau level strategy itu kan kita produksinya tuh konstan ya. Jadi bakal dari selama satu periode itu produksinya konstan. Oh, oke Fajri. Jadi produksinya bakal konstan selama satu periode. Sedangkan kita punya demand yang berubah-ubah di sini satu periodenya. Nah, terus makanya di level strategy with subcontract nih kita bisa nentuin nih dari demand dan produksinya itu kira-kira produksinya bisa nutupin demand atau enggak. Nah, kalau misalkan nggak bisa, nah bisa ditentuin tuh jumlahnya berapa untuk kita nanti bisa kerjasama ataupun ambil dari subkontrak yang lain dari luar gitu, dari subkontrak si produknya minta tolong dibikinin kayak gitu. Nah, di sini untuk projected demand-nya kita ngeling aja dari yang forecasting ini nih. Forecasting demand dari totalnya. Kalian link aja, terus tinggal di drag ke kanan. Terus kalau produksinya itu kita ambil rata-rata dari demand. Gitu, jadi rumusnya average. Nah, terus tinggal di-link aja, jadi link ke samping. Nge-link ke F5, link ke G5, terus nanti di drag aja ke kanan. Kalau udah, nah di beginning inventory ini. Nah, beginning inventory kan kita 0 kan. Ini kita ambil dari POH. B11 0. Nah, terus ending inventory ini tuh kita ngelihat kira-kira kalau misalkan di awal inventory-nya tuh 0, kira-kira di akhir inventory-nya kita ada berapa kayak gitu. Nah, karena ini produksinya di bawah demand, makanya dia minus karena kita kekurangan produk. Makanya di sini terus kita harus cari carrying cost dulu. Carrying cost itu kan kalau misalkan di inventory-nya ada sisa, nah itu kita harus ngeluarin carrying cost kayak gitu. Jadi kalau if F7-nya lebih dari 0 ataupun ada produk yang disimpan, itu berarti kita harus bayar sejumlah unit di F7, sejumlah unit di ending inventory-nya dikali sama biayanya inventory cost kayak gitu. Kalau nggak lebih dari 0 ya 0 gitu. Nah, terus karena di sini kita minus ada ending inventory-nya di bawah 0, makanya di subkontraknya kita ada cost karena kita jadinya kerjasama sama dari luar nyari buat bantu bikinin produknya. Itu jadi rumusnya tuh if F7 kurang dari 0, yang mana benar di sini kita kurang dari 0 yaitu minus 15,47. Maka hasilnya jadinya minus
F7, jadi biar positif. Terus dikali sama harga subkontrak cost. Tuh. Jadi hasil segini, ada 780.000. Sekitar 780.000. Tapi kalau kalian tergantung sama demand kalian masing-masing. Nah, terus udah deh, kalau regular labor cost mah tinggal gaji dikali regular labor cost dikali sama jumlah pekerjanya. Terus next ada di cost per month. Cost per month berarti ditotalin aja nanti dari carrying cost sampai regular labor cost. Gitu. Kesampingnya sama juga. Betul. Untuk periode selanjutnya kita masih minus karena produksinya masih di bawah demand. Nah, mulai di bulan Juli gitu kita udah produksinya udah melebihi demand, makanya kita ada ending inventory-nya. Di situ kita nyimpan sekitar 1, unit gitu. Atau bisa nanti di round up kalau aktualnya. Makanya di sini kita udah nggak ada subkontrak cost lagi karena kita udah nggak ngambil dari luar, karena kita malah udah kelebihan produksi, makanya kita nyimpen di sini ada carrying cost kayak gitu. Rumusnya masih sama kayak tadi, tinggal di drag ke kanan aja. Sampai periode terakhir pun kita masih berlebih, ada kelebihan produksi sekitar 50. Kayak di sini ada carrying cost-nya juga semakin besar. Kalau udah nanti total cost-nya kita tambahin deh dari sum dari semua cost per month-nya ini ditotalin. Itu ada 200 sekian juta. Kayak gitu. Paham gak guys untuk level strategy with subcontract? Paham teh. Oke, lanjut ya. Di sini ada chase strategy with hiring firing. Nah, kalau chase strategy itu kan produksinya selalu ngikutin demand, ya kan? Nah, di sini kita nentuin nih dari produksinya, jumlah produksi dan demand-nya itu kita apakah kita bakal nge-hire orang ataukah kita bakal mecat orang kayak gitu. Nah, di sini projected demand-nya masih sama, ngeling aja dari atas dari sini F4. Terus kalau produksinya karena selalu mengikuti demand, makanya dia ngelingnya ke F16 di sini. Terus tinggal di drag aja ke kanan sama project demand sama produksinya juga di drag ke kanan aja. Terus di sini workers needed-nya itu kita round up. Jadi produksinya dibagi sama productivity per month per workernya. Nah, di sini kebetulan itu sama. Jadi jumlah pekerjaan yang dibutuhkan ada 6 karena karena productivity-nya gimana sih? Karena produksinya pas dibagi mana sih? Pas dibagi sama productivity per month per workernya itu juga dia membutuhkan pekerjanya tuh 6. Jadi sama kayak pekerjanya kita yang udah kita punya dari hasil dari line balancing itu. Gitu. Ya kalau udah workers needed-nya nanti jangan lupa di round up karena kan ini satuannya orang jadi nggak mungkin koma-koma. Terus ini ada additional workers. Jadi kita nentuin nih berapa pekerja yang perlu ditambahkan. Jadi workers needed-nya yang kita butuhin itu berapa dikurangin sama aktualnya yang kita punya pekerjanya ada berapa. Gitu. Karena ini sama-sama 6 makanya jadinya 0 additional workers-nya. Jadi kita nggak bakal nambah pekerja. Terus di sini ada number hire. Number hire itu berarti berapa yang di hire itu. Jadi pakai rumusnya if F9-nya
ada angkanya atau lebih dari 0, maka sejumlah number hire-nya tuh sejumlah additional workers-nya. Kayak gitu. Nah, kalau number fired itu kalau additional workers-nya itu minus, yang mana berarti kita harus ngecat tuh orang. Jadi makanya nanti number fired-nya itu kalau kurang dari 0 itu berarti sejumlah yang minusnya itu. Jadi makanya rumusnya if F19 kurang dari 0, titik koma, minus F19 tuh titik koma 0 kayak gitu number fired-nya. Terus di sini ada hiring cost. Hiring cost berarti biaya yang kita butuhkan untuk nge-hire orang. Itu berarti sejumlahnya ini number hired-nya ada berapa dikali sama 1 juta yang hire cost yang ini. Nah, kayak gitu. Terus untuk firing cost sama jumlah number fired-nya itu dikali sama fire cost tuh 3 kali gaji. Lanjut, labor cost masih sama kayak regular labor cost itu labor cost-nya 6 dikali sama B4. Nih UMP-nya, UMP Banten. Gitu. Untuk cost-nya masih sama, nanti di sum aja dari hiring cost sampai labor cost kayak gitu. Udah, ke kanannya tinggal di drag untuk periode-periode selanjutnya kayak gitu. Untuk total cost-nya tuh ada di segini, ada 209 juta. Itu lebih kecil daripada kita pakai level strategy with subcontract gitu. Ada yang mau ditanyain guys dari chess strategy with hiring firing? Kenapa itu? Teh mau nanya teh. Boleh. Itu buat hiring sama firing cost-nya itu tuh dihitungnya tuh kalau hiring sih lebih ke hiring sih. Itu dihitungnya tuh per pekerja atau walaupun dia nge-hiring 1 atau 2 atau 3 biayanya tetap 1 juta. Biaya 1 juta tuh per orang. Makanya di sini dia hiring cost-nya itu dikalinya di number hire-nya. Jadi ada berapa, nanti nih kalau misalkan di sini 2, berarti 2 juta kayak gitu. Nge-hire orangnya tuh per orangnya 1 juta kayak gitu. Oke teh. Terima banyak. Sip. Ada lagi yang lain? Lanjut. Lanjut teh. Oke, lanjut di sini ada chess strategy, masih sama kayak yang hiring pakai chess strategy, tapi ini with overtime and idle time. Jadi kita bisa lihat di sini apa kita harus overtime atau malah ada idle time dari produksinya menggunakan chess strategy ini. Nah, di sini untuk chess strategy masih sama kan konsepnya, untuk project demand-nya itu masih sama production-nya juga masih sama karena ngikutin demand-nya. Kayak gini, jadi bisa nge-link kalau project demand-nya dari yang sini, yang hiring firing, sama production-nya nge-link dari project dan demand yang di atasnya. Tinggal di drag aja ke kanan. Nah, workers needed-nya itu masih sama rumusnya dari production dibagi sama productivity per month per worker-nya. Nah, terus kalau overtime workers needed itu kita dapatkan dari wait, konsepnya gini. Kalau si workers needed ini kurang, gimana sih? Kalau workers needed ini lebih kurang dari sama dengan si workernya, maka overtime workers needed-nya itu sebanyak workers needed dikurangin sama pekerjanya, kayak gitu. Terus kalau
si overtime workers itu jadi kalau overtime workers needed-nya itu kurang dari 0, maka maka 0, kalau enggak dia sejumlah sama overtime workers needed-nya, kayak gitu. Nah, kalau idle time workers-nya itu rumusnya kayak gini. If workers needed-nya itu lebih dari pekerjanya, itu maka 0. Tapi kalau misalkan enggak, itu berarti si pekerja kita dikurangin sama workers needed-nya, kayak gitu. Paham nggak sih? Paham nggak? Ngerti jelas ya? Paham nggak, guys? Paham teh. Oke, kalau paham. Lanjut kita ke overtime cost. Overtime cost itu berarti nanti tinggal kali aja yang overtime berapa dikali sama harganya overtime cost per hour-nya, kayak gitu. Cut ke labor cost masih sama jumlah workernya dikali sama regular labor cost, kayak gitu. Nah, untuk cost per month-nya itu tinggal dijumlahin overtime cost sama labor cost. Udah, ke kanannya masih sama. Ini karena workers needed-nya kebetulan sama pekerja kita, makanya di sini kita nggak butuh overtime ataupun ada idle time, kayak gitu. Nah, udah di-decline semua, nanti ditotalin di sini sum dari cost per month-nya. Nah, di sini kebetulan hiring and firing sama overtime idle time-nya tuh total cost-nya sama. Cuman yang memungkinkan untuk digunakan metodenya sama perusahaan kita itu yang overtime dan idle time. Kenapa, ada yang tahu? Dibanding dengan hiring firing, kita lebih menganjurkan yang overtime dan idle time. Kenapa, ada yang tahu nggak? Untuk menjaga citra perusahaan juga nggak sih Teh? Karena kan kalau terlalu sering hiring dan firing itu katanya kayak citra perusahaan itu turun gitu lah, kurang lebih. Iya, iya betul. Jadi kita memikirkan resiko kesananya juga. Terus juga kalau misalkan hiring and firing juga kan, selain reputasinya juga jadi jelek kan juga gimana ya, jadi kayak bikin kerjaan sendiri gitu loh. Dengan susahnya nge-hire, nyari orang yang sesuai dengan requirement kita kan juga susah kan. Kayak gitu-gitu. Jadi banyaklah kesulitannya. Selain di cost-nya, juga ke situnya, ke regulasi dan lain-lainnya. Gitu. Jadi makanya kita menggunakan overtime dan idle time, kayak gitu. Next, udah jelas belum? Nah, di sini ada hasil disagregasi dari agregat planning-nya. Hasil AP dengan harga paling rendah. Nih. Tuh, berarti kita pakai yang ini kan, overtime. Berarti ini produksinya dikali dengan proporsinya. Nah, proporsinya itu dari sini. Oh, 3. Proporsinya masih sama di sini, data forecasting demand-nya. Kayak gitu. Tuh, itu makanya yang setelah penyesuaian atau sebelum? Yang mana? Ini Yang forecasting demand. Ini. bukan, yang disagregasi. Ini. Heeh. Ini makanya produksi yang ini nih. Oh, itu ya. Oh iya, agregat plan ya itu ya Nah, Teh. ya ini Lupa. agregat planning.
Kalau jumlah produksinya dari sini. Cuman kalau proporsinya kita pakai yang dari sini, dari yang forecasting demand, dari yang sini. Proporsinya pakai yang di sini. Oke. Gitu. Nanti tinggal dikaliin aja deh produksi kita yang terpilih di sini, dengan metode yang terpilih agregat planningnya. Dikali sama proporsi disagregasinya. Udah habis itu tinggal di drag aja. Ketemu totalnya di sum segini hasilnya. Jadi hasil disagregasi agregat planning produk PT PTI kayak gitu. Lanjut, gimana? Paham belum yang ini? EPOL. Kita lanjut. Lanjut Teh. Oke, lanjut. Di sini ada RCCP. Jadi RCCP itu apa coba RCCP? Ada yang tahu? Gimana Teh? Sorry, tadi agak putus-putus, wifi-nya kurang bagus saya. Ada yang tahu RCCP buat apa? RCCP adalah apa gitu? Untuk memvalidasi MPS Teh. Iya, betul. Jadi di sini kita pakai 2 metode, yaitu ada CPOF sama bola. Kayak gitu. Untuk validasi. Nah, sebentar. Nah, di sini di bagian CPOF di sini kita make data dari line balancing nih kan, jumlah stasiun kerjanya, elemen kerjanya, mesinnya itu kita dapetin dari yang line balancing. Terus kalau untuk total waktunya, nih kita dapetin dari IDM4 produksi C13. IDM4 produksi C13. Nah, kali ini dari proses pencetakan lo kan. Jadi setupnya dibagi 2. Karena ada 2 produk, jadi setupnya dibagi 2. Setup dibagi 2 ditambah prosesnya. Waktu prosesnya itu dibagi C4. Apa itu C4? Dibagi mesin. Lalu dibagi ke 60 menit. Karena kan tadi waktunya masih detik. Ini kita ubah ke menit. Tuh, jadi total waktunya itu ada sekitar segini ya. 25,23 menit. Lanjut, untuk di Crodas juga sama. Dari total waktu setupnya dibagi 2. Ditambah sama waktu prosesnya. Kemudian hasil ya dibagi dengan jumlah mesin dan diubah ke menit dibagi 60 kayak gitu. Lanjut di sini di stasiun 2 di elemen pemotongan itu juga ada setupnya dibagi 3 karena buat 3 produk, lalu ditambah sama waktu prosesnya dan dibagi sama jumlah mesinnya. Di sini ada 3, terus lalu diubah ke menit dibagi 60 gitu. Ke sampingnya juga sama untuk produk Crodas dan multiholder. Lanjut penghalusan juga sama, waktu setup dibagi 3, ditambah waktu proses dibagi jumlah mesin dan dibagi 60 untuk dikonversi ke menit. Untuk yang produk Crodas sama multiholder juga sama. Lalu proses ada di elemen finishing itu juga sama. Waktu setupnya dibagi 3, terus ditambah sama waktu prosesnya, terus dibagi sama jumlah mesinnya, dan lalu dikonversi ke menit dibagi 60. Untuk
produk Rodas sama, produk multi-holder juga sama. Rumusnya tinggal di drag. Di drag nggak ya? Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa deh, nggak bisa di drag. Bisa deh, bisa deh. Bisa, harusnya bisa di drag. Terus di sini ada perakitan. Perakitan itu kalau Untirta sama Rodas kan sama ya setupnya. Jadi dibarengin, makanya dibagi 2 setupnya. Kalau multi-holder nggak dibagi. Karena dia perakitannya sendiri. Nah, di sini ini gue setupnya dibagi 2 ditambah waktu prosesnya dibagi jumlah mesin kan dikonversi 60. Dibagi 60 untuk dikonversi ke menit. Yang produk Rodas juga sama kayak Untirta, setupnya dibagi 2 dulu, baru ditambahin prosesnya, kemudian dibagi sama jumlah mesin, lalu dibagi sama 60. Nah, untuk multi-holder itu langsung jumlahin aja waktu setup sama prosesnya, terus dibagi sama jumlah mesin, lalu dikonversi 60. Dibagi 60. Lanjut, di sini ada waktu total dalam menit. Itu jadi untuk pencetakan stasiun 1 itu jumlah total waktunya itu ada 46 menit, 79. Untuk elemen kerja untuk di stasiun 2 untuk elemen pemotongan itu di jumlah ada sekitar sekian 21 sekian. Ya juga penghalusan ditotalin, finishing ditotalin, dan perakitan juga ditotalin. Gitu. Nanti sini ada total waktu proses juga dari kedua stasiun. Terus di sini ada proporsinya nih. Jadi biasa waktu pencetakannya, kalau misalkan proporsi pencetakan, misalkan waktu percetakannya dibagi sama totalnya dari semua elemen kerja, kayak gitu proporsinya. Itu nanti di drag aja ke bawah. Tapi yang ini nih, yang total waktu prosesnya dikunci aja, jadi biar kalau misalkan di drag nggak bergeser. Itu di drag ke bawah, jadi total proporsi itu harus 1. Nah, di sini kita hitung dulu. Kapasitas waktu yang dibutuhkan, yaitu berdasarkan jumlah produk, bukan stasiun. Jadi caranya total waktu prosesnya itu dibagi sama 3 produk, dibagi 3. Lalu dikali dengan APO 7. Apa itu? APO 27 itu total demand dari ketiga produk di periode tersebut. Nih, misalkan di sini kapasitas waktu dibutuhkan di periode Januari. Nah, jadi makanya dibagi demand di periode tersebut, total demand di periode tersebut. Hasilnya sekian, 11.000 menit. Nah, sedangkan untuk kapasitas yang tersedia itu kita T4 tuh kalau nggak salah itu ya available time per hour. Bukan sih? Nah. Enggak. Dia produksi T4. Ya kan? Available time per bulan itu dikali sama jumlah stasiunnya. Kita stasiunnya ada 2. Jadi kapasitas yang tersedianya itu available time per bulannya dikali sama jumlah 2 stasiun. Gitu. BTW ini udah menit kan ya? Oh iya, udah 1 menit. Benar. Kayak gitu. Jadi, nah di sini untuk di periode Januari kan kelihatan nih kapasitas waktu yang kita butuhkan itu ada di 11.000, dan sedangkan kapasitas yang tersedia itu masih jauh ada di atas. Jadi kita masih termasuk ke dalam kapasitasnya, masih nggak over lah intinya. Nah, untuk di periode-periode selanjutnya
Nih, jadi di sini untuk tiap elemen kerjanya kayak gini nanti kapasitas waktu yang dibutuhkan dikali dengan proporsinya gitu. Jadi di sini untuk proses pencetakan dengan proporsi 0,5 ini nanti dikali dengan kapasitas waktu yang dibutuhkan. Nah, hasilnya tuh jadinya segini. Nanti itu sama untuk elemen-elemen lainnya. Itu tinggal di drag aja ke bawah dan bisa di drag ke kanan juga. Kayak gitu. Itu untuk CPOF. Kita lanjut dulu ke bola. Nah, di sini kita ninjaunya dari elemen kerja di sini. Kita ada 5 elemen kerja. Terus untuk waktu prosesnya itu masih sama kayak di sini. Kayak yang di CPOF. Waktu prosesnya masih sama, nanti kita ngeling aja tuh, ngeling ke yang di bagian CPOF. Terus kalau untuk kapasitas tersedianya dalam menit itu masih sama kayak yang di CPOF rumusnya. Hasilnya juga nanti bakal sama. Tapi kalau yang di sini untuk elemen pencetakan di periode Januari itu rumusnya kayak gini. Waktu proses pencetakan, misalkan waktu proses di pencetakan di produk Untirta itu dikali dengan APOL U4. APOL U4 apa itu? APOL U4 itu adalah di agregat planning dari produk Untirta di periode tersebut. Kayak gitu. Jadi waktu prosesnya dikali dengan demand di periodenya, terus ditambah untuk produk lainnya, produk Rodas dikali demand-nya juga di APOL-nya, terus ditambah sama produk yang ini. Nah, ini kalau karena ini kosong jadi dianggap 0 aja. Jadi di sini cuma dari 2 produk kayak gitu. Nah, di sini berlaku untuk pemotongan juga kayak gitu sama dikali sama hasil disegregasi agregat planningnya. Tuh nanti di drag aja sama ke bawah, ke kanan juga di drag aja. Nah, di sini lanjut ke kapasitas waktu yang dibutuhkan. Yaitu kita langsung total dari sini. Jadi kelima elemennya dari setiap periode. Itu untuk nentuin kapasitas waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau udah kita bikin visualnya. Visual dari setiap metodenya. Ini ada CPOF. Tuh di sini ini tuh kapasitas waktu yang dibutuhkan dan kapasitas waktu yang tersedia di sini. Nanti kalian tinggal dari 2 ini dijadiin visual diagram kayak gini, kayak gitu. Paham gak guys untuk RCCP sampai sini? Sebenarnya masih bingung yang kali-kalian yang di proporsi itunya sih teh, produk penggunaan mesinnya itu yang di kotak putih. Kayak tadi masih belum terlalu nangkep gitu. Yang mana? Yang ini yang proporsi yang penggunaan mesinnya ini yang Januari 4.352. Ini. Iya itu. Ini itu loh nih. Jadi perhitungan ya si waktu prosesnya nih di tiap produk misalnya kita ngitung buat satu elemen dulu kan, nih satu elemen di pencetakan nih. Jadi ngitungnya tuh si waktu prosesnya tiap produk dikali dengan demand-nya masing-masing di periode tersebut. Nih kita lagi ngitung di pencetakan dan periode Januari ya. Kita lagi ngitung elemen kerja pencetakan di periode bulan Januari. Nah itu waktu prosesnya dari masing-masing produk itu dikali dengan demand-nya.
demand masing-masing di periode tersebut dengan produk masing-masing nih. Jadi berarti kalau Untirta tuh waktu prosesnya dikali sama ini, kalau Rodas tuh dikali sama ini, kayak gitu. Nah karena multiholder nggak ada ya nggak usah juga nggak apa-apa. Karena hasil juga bakal 0 kan. Kayak gitu. Nah untuk yang pemotongan, misalkan untuk elemen kerja pemotongan di periode tersebut. Nah berarti sama. Jadi proses si waktu ini di Untirta dikali sama yang di sini kayak gitu. Yang jumlah waktu proses yang di Rodas 3,25 ini dikali sama yang ini. Nah, yang multiholder nanti dikalinya sama ini nih. Terus 94 ini dikali sama yang ini waktu prosesnya. Kayak gitu. Nah, nanti ditambah. Jadi 3,2 ini dikali sama hasil demand-nya ditambah ini waktu prosesnya dikali sama demand-nya. Yang ini juga ditambah sama waktu proses multiholder ini pemotongan dikali sama demand-nya kayak gitu. Enggak? Itu saya paham. Oke. Ada lagi yang mau tanyain dari RCCP? Kita nyampe sini dulu. Nyampe sini dulu atau mau nambah sama ini? Gimana? Mau nyampe RCCP dulu atau mau sama ini? IDM4. Kayaknya kalau dari saya sampai RCCP dulu teh biar materialnya nyambung ke MRP CRP. Oke. Berarti nyampe RCCP dulu nih ya. Udah ya berarti ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Keseluruhan dari IDM4 produksi sampai RCCP. Ada yang mau ditanyain dulu? Masih dibingungin mungkin. Cukup mungkin kan? Cukup. Kalau cukup nanti teknisnya mau gimana? Kalian mau ngerjain dulu terus gua revisi atau mau langsung nanti bimbingan lagi buat yang material MRP sama CRP? Mau gimana pengennya? Itu Anis ngantuk tah? Iya teh. Gimana? Mau gimana teknisnya? Mau kalian ngerjain dulu sampai RCCP terus gua koreksi. Habis itu baru bimbingan lagi. Atau misalkan besok mau langsung bimbingan lagi yang material MRP CRP. Tapi nanti pengerjaan atau koreksinya barengan jadi dikumpulin dulu gitu. Mau gimana kalian? Boleh stop diskusi dulu sampai 8:05. 8:05, 9:05.
Teteh punten boleh nanya nggak Teh? Boleh. Kalau andaikan setengah-setengah dulu itu nanti DL yang pengolahan data pertamanya itu kapan Teh kira-kira? Oh, mau ngerjain dulu sampai RCCP terus mau gua koreksi gitu. Iya Teh. Kapan ya? Senin sore. Senin sore kali ya. Besok Teh. Iya, emang kapan? Senin sore atau malam? Kalian mau tesnya penuh nggak sih seminggu besok? Minggu iya Teh. Selasa, Rabu, Kamis. Oh iya. Iya Teh. Ya udah terus maunya kapan? Sanggupnya kapan coba? Sampai Pengen tahu. RCCP kan Teh? Iya, sampai RCCP doang. Yang masuk-masukin doang kan itu. Ya, besok malam nggak apa-apa Teh. Besok malam. Nah, 1/3-nya kapan? Sanggupnya kapan? Teh, ini tuh DL keseluruhannya eh, tetap minggu depan apa gimana? Maunya gimana? Dua minggu, guys. Berarti sampai Jumat depannya lagi ya Teh? Bentar deh. Yang minggu keduanya tuh udah mulai apa? Bentar. Bentar ya. Tapi harusnya sih 2 minggu sih. Udah ini dulu aja, yang awal-awal dulu aja. Kalian sanggupnya kapan? Kalau misalkan besok malam bisa nih kalau perhitungan. Katanya bisa. Nah, kalau bab 1/3-nya pengennya kapan? Sanggupnya.
Kalau di Selasa sore atau malam gimana Teh? Selasa malam. Kalian masih 2 minggu lagi kok, masih lama. Selasa malam bisa bab 1-3. Teh mau ngajuin banding. Nih, kenapa? Mending apa? Rabu aja gimana Teh? Rabu. Kalian tuh UTS-nya pagi semua ya? Atau kapan? Ada yang jam 7:30, ada yang jam 9 gitu Teh. Ya udah. Ntar lu besok perhitungan yang RCP besok malam. Bab 1-3 Rabu apa nih? Sekalian pengolahan datanya boleh gak Teh? Apa? Pengolahan data dan 1-3-nya di Rabu Teh. Ai. Kalau digabung mah. Kalau digabung mah Selasa berarti. Ntar deh. Kalau misalkan kalian ngumpulinnya misalkan nih pengolahan data Senin malam atau enggak Selasa siang, kalian mau bimbingan yang selanjutnya yang MRP CRP mau kapan? Bimbingan offline-nya. Oh, DL-nya itu minggu kedua UTS. Deadline-nya 22 Oktober. Nah, lumayan tuh Teh. Ai. Ya makanya kan nanti kan harus dikoreksi dulu kan ya kalian, terus masih harus bimbingan lagi juga yang MRP CRP. Ntar koreksi lagi, revisi lagi. Nah itu coba kalian mau kapan? Kalau bimbingan keduanya di hari Rabu gimana Teh? Tapi yang itu ya udah dikumpulin dulu. Yang mana? Yang MRP yang LCCP? Iya, udah harus gua selesai koreksi dulu makanya. Kalau bisa tuh perhitungannya tetap Senin atau Selasa awal lah. Senin atau Selasa lah boleh lah kalau perhitungan. Jadi sebelum bimbingan kedua itu gue udah ngasih revisiannya kayak gitu. Jadi kalian nanti tinggal benerin sekaligus ngelanjutin MRP sama CRP kayak gitu. Kelompok W setuju Teh.
Apa? Jadi gimana? Yang pertamanya jadinya tetap Senin malam atau jadi Selasa? Kalau bab 1, bab 3-nya ya bolehlah Rabu atau Kamis. Selasa deh teh, Selasa. Berarti perhitungan Ya. Selasa siang ya? Siang atau sore? Siang. Siang atau sore? Sore. Sore jam 3. Enggak. Oke teh. Oke, nih perhitungan 1 Selasa jam 3. Bimbingan kedua offline-nya kalian bisa jam berapa selesai UTS? Rabu jam berapa? Kita hari Rabu itu ada UTS PPM sampai jam 12.30. Berarti mau jam berapa? Jam 2 biar bisa istirahat makan dan lain-lain dulu. Jam 2 pada bisa nggak kalau jam 2? Rabu Jam jam 2 2. teh. Bisa Rabu jam 2. Bisa ya? Bisa semua kan Rabu jam 2? Insya Allah bisa teh. Oke, Rabu jam 2. Bab 1-3-nya bab 1-3 Rabu malam atau Kamis? Kamis boleh teh. Desi. Kamis siang ya. Kamis jam 2. Oke boleh teh. Oke. Mungkin itu dulu ya untuk bimbingan pertama ini. Ya, kalau misalkan nanti pas pengerjaan kalian pas nyelesain masih ada yang dibingungin, boleh tanya aja mau di grup atau di PC. Jangan lupa dikerjain. Nanti Selasa dikumpulin deadline-nya untuk perhitungan biar gua cek, gua revisi. Oke guys, makasih ya guys udah menyempatkan waktunya untuk bimbingan. Oke, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teh. Oke. Makasih teh. Makasih, Teh.